Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kila, maka jika ditanyakan, Zaidun bermula lafadz Zaid, min ayyi anwa ma'arifi, itu dari macam-macamnya. Dari manakah? Ayun itu manakah? Manakah macam-macam itu loh. Itu istifham. Yo, bener nggak salah. Ma'arifi itu dari manakah macam-macamnya isim ma'rifat. Dari manakah jenis-jenis ma'rifat? Maksudnya dari jenis ma'rifat yang mana? Terjemahan bebasnya ya. Cuma kan harus diartikan urut. Min ayyi anwa'il ma'arifi, dari manakah jenis-jenis ma'rifat yang ada? Oh gitu lah maksudnya. Oke, oh. Min ayyi anwa'il ma'arifi itu dari manakah jenis-jenis isim ma'rifat. Fal jawabu, maka bermula jawabnya, annahu itu sesungguhnya Zaid, min qabilil ma'rifati itu dari kelompok isim ma'rifat, bil alamiyati dengan nama, iya, asyakhsiyati yang dikhususkan, as-sakhsiyati yang individu, saksen itu loh, diartiin lah, ntar yang dikhususkan lagi, diartiin lah, asyakhsiyati yang individu, li'annahu karena sesungguhnya Zaid, maudu'un itu yang diletakkan, lizati untuk zat, maudhu'un itu isim yang diletakkan, maudu'un itu isim yang diletakkan, lizati untuk zat, al-maskhusati, al-musakhkhosati, al-musyakhkhosati. nah isim fa'il, isim maf'ul itu loh, mufa'alun, kalau mu'anas kan mufa'alatun, nah musakhkhosati, jelas ya. Nah maksud saya tuh biar paham ya. Al-musyakhkhosati yang bangsa individu. Ya maksudnya musakhkhosoh, sahsun itu loh. Sahsun kan artinya seseorang kan. Dalam arti seseorang itu orang yang ada, kalau bahasa Jawanya jogrokannya. Orang yang ada tongkrongannya. Al-musakhkhosoti yang ditongkrongkan. Loh, ngerti maksudnya? Kalau bahasa Jawanya jenggereng. Jenggereng itu ada wujudnya gitu loh. Itu secara maksud saya biar kalian memaknai al-musakhkhosati itu benar-benar paham gitu loh. Kamu kan? Mendiri paham? Andre, kudu paham. Ayo. Al-muayyanati yang ditentukan. Udah titik dulu. Fa'in kila, kalau ditanyakan Zaidun min ayyi anwa'il ma'arifi, lafaz Zaid itu termasuk jenis isim ma'rifat yang mana? Kan isim ma'rifat kemarin dinyatakan ada 6 atau ada 5, ya kan? Ada yang nama ma'rifat dengan mausul ya, ma'rifat dengan isim isyarah ya kan, macam-macam termasuk yang kemasukan al. Maka fal jawabu, jawabannya annahu min qabilil ma'rifati bil alamiyati as-sakhsiyati. Lafaz Zaid itu termasuk kelompok, termasuk golongan. Qabil itu bisa diartikan golongan, kelompok isim ma'rifat tapi bil alamiyah as-sakhsiyah. Alamiah nanti ada 2. Ada alamiah as-sakhsiyah, ada alamiah al-jin. Siyah ini saksi, alam yang seindividu. Ngerti maksudnya? Zaid itu mana? Umpamanya oke lah kalau Zaid mah nggak ada di sini. Umpamanya api itu mana? Itu yang barusan baca. Orangnya kecil, tinggi, ya beriang-beriang dikit ya, rada bengek. Ya sama mandri, mencret. Ya kan begitu kan penyakitnya. Oke, nyambung. Itu maksudnya al-musakhkhosati, al-muayyanati yang ditentukan. Oke, nyambung ya? Paham ya? Oke, lanjut. Itu gampang itu. Selanjutnya sulit. Fa'in kila, maka jika ditanyakan, fama, maka itu apakah, al-farku bermula perbedaan, bainal ma'rifi diantara isim ma'rifat, bil alamiyati dengan
alam nama asyaksiyati yang bangsa individu, Ya. wal ma'rifi dan isim Wal ma'rifat, mu'arrofi. wal mu'arrofi dan Harokatin daripada salah. Gue pikir bener loh. wal mu'arrofi dan isim ma'rifat bil alamiyati dengan nama. Kalau diartikan ya, kalau isim ma'rifat itu makna bebasnya. Kalau makna penggalian dari kalimat al-mu'arraf ya yang dimakrifatkan. Oke? Gitu loh maksudnya. Ayo. Wal mu'arrofi dan yang dima'rifatkan bil alamiyati dengan nama, al jinsati yang Al-jinsiyati. Oh, itu aja al-jinsati ya kan? al jinsiyati yang bangsa nama jenis. Yang bangsa jenis. Ya gitu loh. Udah gitu dulu. Fa'ingkila kalau ada pertanyaan, kalau dikatakan famal farku bainal mu'arraf bil alamiyati saksiyati wal mu'arrafi bil alamiyatil jinsiyati. Apa perbedaan antara makrifat dengan alamiah saksiyah, nama individu, wal mu'arraf bil alamil jinsiyati, dan makrifat tapi dengan alamiah jinsiyah? Apa perbedaannya? Oh. Fal jawabu, ayo lanjut. Ntar saya tulis ini penting ini. Fal jawabu, maka bermula jawabnya, anna alama syakhsi, itu bahwasannya alam syakhs, ma itu alam, Alam individu gitu. ma itu alam individu, wudia yang diletakkan apa ma limas husin, Limusakhosin. Keren lu bacanya lah. Limusakhosin, bagi orang yang diwujudkan tongkrongannya. Kamunya gitu terjemahan bebasnya. limusyakosin untuk orang yang diwujudkan Tongkrongannya. Sakhs tuh ngerti kan? Jogrokan, tongkrongan, wujud, bentuk itu loh sakhs. Gitu loh. Apanya? Zihnan. Udah ulangi. Ma itu isim. Ma itu isim, udia yang diletakkan apa ma limusyakhosin bagi individu yang diwujudkan. Gitu gak apa-apa. Apanya? Zihnan, Di dalam hati. di dalam hati, wa khorijan dan di luar, Kenyataan. wa khorijan dan kenyataan. Tulis kalian di situ. Oh, kalian mungkin apanya perkara yang keluar. Maksudnya perkara yang keluar itu apa? Kenyataan. Kalau sesuatu di dalam hati itu kan terpendam. Ngerti kan? Tapi sesuatu itu apabila udah dinyatakan, itu kan namanya khorijun, sesuatu yang udah keluar kan. Nah, terjemahan bebasnya konteksnya di sini itu adalah kenyataan. Oke? Ayo. Kazaidin seperti lafadz zaid. Ya. Wa alamul jinsi dan bermula alam jenis. Ma itu alam jenis. Udia yang diletakkan apa ma lil hakikati terhadap hakikat, wal mahiyati dan sifat-sifat dasar. Iya, mahiyah itu ya hampir sama dengan hakikat. Makanya bisa diartikan, kalian lihat kamus tadi, mahiyah itu kamu lihat apa? Sifat-sifat dasar. Kan gitu kan? Ayo. Al mustahdirati yang Wal mustah itu ada, nggak ada a-nya kamu? nggak ada wawunya. Oh, nggak ada wawunya ya. Kalau kami ada al mustahdoroti gitu ya. Udah nggak apa-apa. Yang dihadirkan. Al mustahdoroti yang dihadirkan fi zihni di dalam hati. Bikoidil istihdori. Kencangan dikit suaranya. Bikoidil istihdori dengan koid. Koid itu ikatan ya, kriteria dengan ikatan menghadirkan. Dengan ikatan menghadirkan. Wa ingkana dan jika ada apa alam. Wa ingkana dan sekalipun, itu innya goyah. Wa ingkana dan sekalipun ada apa alam. Yasduku itu benar. Yasduku itu benar, maksudnya mengenai, gitu ya. Mengumumi itu maksudnya yasduku di situ. Ala kulli fardin atas tiap-tiap individu, min afrodihi dari setiap individu. Afrod kok
Dari semua individunya kulli fardin. Dari semua individunya kulli fardin. Apa sih? Disimak. Wazalika dan bermula Itu alam jenis. Itu alam jenis. Kausamata itu seperti Usama. Usama itu maknanya macan. Semua jenis macan itu yang namanya Usama. Al-Simak kitabnya. Mau macan kumbang, mau macan tutul, mau macan, kan macam-macam jenisnya. Ada macan harimau Sumatera, harimau Jawa, Leo, lion, iya kan? Apalagi yang merek mobil mahal itu apa namanya? Jaguar. Ada satu lagi, Porsche. Ya, itu nama-nama macan, kumbang. Itu bahasa Arabnya Usama. Makanya namanya alam-alam jenis. Ayo terus. Wa innahu dan sesungguhnya maka sesungguhnya Usama mauduun itu yang diletakkan iya, diletakkan, didesain lihaqikotil hayawani untuk hakikat hewan-hewan. Ya enggak usah jamak lah, hewan itu kan mufrad. Untuk hakikat hewan. Al-muftarisi yang buas. Yang buas lah gampangannya. Bikoidistihdori dengan ikatan menghadirkan. Wayutlaku dan diperlakukan, diucapkan apa Usama ala kulli fardin atas tiap-tiap individu min afrodihi dari semua individunya kulli fardin. Nah, udah. Perhatikan. Ini kalian masih sebenarnya sih April kemarin kan Kawakib ikut kan? Munziri dari awal ikut gak? Enggak ya. Ini sebenarnya udah ada dalam kitab Mutammimah. Mutammimatul Ajurumiyah ini. Matannya Mutammimah ada. Terus sarah Mutammimah, baik itu Al-Fawaqihul Janniyah, kemudian As-Simarul Yani'ah. Sebelumnya apa? Sebelum Kawakib apa San? Kaprawi ya? Itu ada sebenarnya. Alam. Ya, berarti kan alam itu nama. Nah, alamun ya. Kalau terjemahan ininya nama. Kalau bahasa Melayunya begini tulisannya nama, nama lah. Ya, nama ini terbagi dua. Ada namanya alam saksiyun. Saksiyun itu terambil dari kalimat sahes. Saksun itu loh. Nah, gitu ya. Yang kedua, alam namanya alam jinsiyun. Jenis. Jadi sakes itu gampangannya tongkrongannya atau jogrokan. Loh, gitu ya. Oh, ya sering kalian dengar lah. Zaid, Amr, ya nama-nama kita ini. Nama Maftuh, Rio, Alpin, Erwin. Ya nama kalian semua ini namanya alam sakes. Oke. Alam yang dibuat nama, maka tadi secara definisi Ana alama saksi mawudhi ali musakhosin zihnan wa khorijan. Dalam hati, nama yang diletakkan untuk orang yang udah ditentukan jogrokannya, baik dalam hati ataupun dalam kenyataan. Kita umpamanya teringat Alvin. Alvin namanya siapa sih? Oh no, yang orangnya taat dalam tanda kutip, rajin dalam tanda kutip, menjaga kebersihan dalam tanda kutip ya. Itu ngangkat saja katanya
kencingin kucing aja mundar mandir doang. Nggak dicuci itu apri. Ya. Itu namanya alam apa tadi? Alam sakhs. Apa tadi saksun namanya? Individu jelas ya. Nama yang dibuat oleh nama orang per orang. Itu namanya alam saksi yang terambil dari kalimat saksun. Paham Don? Jangan ya doang lu. Begitu tanya plegak lah. Sementara wa alamul jinsi, nah udah itu kalau secara definisi lah. Apa tadi ma wudi'a li Bambangannya ma wudi'a li sahsin. Apa tadi? Li sahsin li musakhosin zihnan wa khorijan li mu pakai mem musakhosin zihnan wa khorijan. Oh. Dalam hati kita umpamanya nyebut Zaid ya itu umpamanya oke lah Zaid, kalau Zaid mah enggak, ini yang di depan kita aja lah. Umpamanya presiden kita siapa namanya? Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ya seperti itu. Oh, bentuknya Pak Prabowo lah istilahnya kan gitu kan. Nah, namanya Pak Prabowo, Pak Jokowi itu namanya alam-alam sakhs atau saksi. Oke nyambung? Jadi ma wudi'a li musakhosin zihnan wa khorijan. Dalam hati kalau kita udah disebut nama umpamanya Pak Presiden Prabowo, kita oh iya orangnya berbadan tegap. Oh, kan gitu kan? Nah, kenyataannya memang seperti itu, khorijan. Nyambung? Nah, kalau alam jinsi, nah itu ma wudi'a bil haqiqah wal mahiyah al mustahdharah fi dzihni bi qaidil istihdhar. Ma ini alam jenis, perhatikan. Ma wudi'a apa tadi? Ma wudi'a lil haqiqati wal mahiyati al mustahdharah bi qaidil istihdhar. Oh, nggak ada titiknya lah istihdhar. Hadoro kan. Mawudhi'a lil haqiqati wal mahiyah. Alam jinsi adalah nama yang diletakkan, yang dibuat untuk menunjukkan hakikat. Wal mahiyah. Apa tadi lu artiin Don? Apa Pri? Sifat-sifat dasar. Sifat-sifat dasar. Contohnya macan, Usama. Nah, itu ya. Nah kalau ini tadi belum. Ini contohnya umpamanya Zaidun. Kalau ini umpamanya Usama. Usamatu. Isim ghairul munsharif lah. Enggak boleh Usamatun. Ini hamzah. Usama itu disebut alam jinsi. Alam jenis. Berarti kan al. Dan lamun melulu. Belajar lihat ke saya. Belajar serius. Bisa kamu serius. Bisa kamu waras. Kalau ngaji ikutin. Apa yang keluar dari murid saya ikutin. Bahkan al termasuk orang berkebutuhan khusus. Makanya gua khususin lu. Khususan ila ruhi al-fatihah. Emang al udah mati. Alhamdulillah. Ya kan gitu kan. Dengerin. Ya kan. Dengerin ya, masa Pak Ustadz ngomong dengerin, jangan meleng. Belajar serius. Oke, nggak bisa serius Pak. Ya makanya belajar. Bilang, lu ngapain megangin? Oh no, Rehan megangin hidung, biar mancung gitu kayak Pinocchio. Nah, ini Usama bentuk digunakan untuk semua binatang buas.
jenisnya macan. Baik itu macan kumbang, macan tutul, macan Sumatera, macan Jawa. Kan macan macam-macam kan? Yang tadi sudah dibahas. Apapun bentuk jenis termasuk serigala sih termasuk dalam kelompok Usama, cuman anaknya, maksudnya lebih kecil. Cuman kalau biasanya Usama itu untuk macan, begitu lah ya. Tipe-tipe macan, nyambung ya. Nama tapi untuk jenisnya, paham itu kan? Perhatikan loh, itu nanti pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan antara alam jinsi dengan isim nakiro? Itu nanti masalah. Maka semakin ke bawah itu nanti semakin jelimet. Ini bab nama loh. Nanti ada alam nama namanya manggul, ada nama namanya murtajal, alam murtajal, alam yang belum pernah dibuat nama sebelumnya, itu namanya murtajal. Kalau alam yang udah dibuat nama sebelumnya itu namanya alam manggul. Nah, itu harus kalian latih. Nah, kan kemarin-kemarin belum familiar dalam telinga kalian, maka sekarang diperhatikan. Loh, jadi belajar itu semakin ke sono itu semakin tahu. Tapi ketika kita semakin tahu, bukan merasa kita semakin pintar, malah kita sebaliknya merasa semakin bodoh. Ternyata pemahaman kita terbatas. Maka nggak ada kalau orang udah semangat belajar itu malah ngajinya malas-malasan. Ya pasti rajin karena sadar. Ya termasuk ulama-ulama dulu ya seperti itu gitu loh. Itu nanti berikutnya. Oke lanjut. Baru kok berapa menit? Lain kila maka jika ditanyakan fama maka itu apakah? Al-farku bermula perbedaan baina hadaini di antara dua ini. Akni mendaki siapa? Dua ini maksudnya itu alamal jinsi wa alamat saksi. Alamal jinsi pada alam jenis, wa alam syaksi dan alam syakhs. Wa bainas mil jinsi dan diantara isim dan antara perbedaan antara isim jenis. Berarti kan jadi ada apa namanya alam jenis, ada juga isim jenis. Berarti kan ini keren loh. Dan kalian belum terbiasa membedakan itu, maka tolong mulai saat ini dibiasakan ini. Ada alam jenis, ada isim jenis. Oh gitu loh. Perhatikan. Itu keren itu. Ayo. Kaasadin seperti macan. Fal jawabu maka bermula jawabnya amma hadzani itu adapun dua ini. Adapun bermula dua ini adapun yaitu alam jenis, alam saksi dan alam jinsi, ya kan? Tulis biar benar. Fakod alimtu Fakod alimta. Fakod alimta maka betul-betul mengetahui siapa kamu. Ma pada alam wadaan dengan wudi'a yang diletakkan apa ma, isinya ma itu adalah hazani, yaitu alam jenis dan alam saksi gitu loh. Ma itu alam saksi dan alam jinsi. Lemah itu kan isim mausul, mustarok, mufrad ya ma, tasniyah ya ma, jamak ya ma. Oke, nggak usah keder. Makanya lu bacanya wat'an. Wah ya keren ya. Salah, wudi'a yang diletakkan apa ma? Ma itu ma pada alam jenis dan alam syakhs. Wudi'a yang diletakkan apa ma? Lahu bagi. Ya kalau enggak gini aja lah. Wudi'a yang diletakkan apa hazani? Lahu untuk ma. Biar gampang memahaminya. Wudi'a yang diletakkan apa hazani? Lahu bagi ma. Ya. Wa ammasmul jinsi. Apa maksudnya? Maksudnya gini loh. Amma hazani.
Fakot alimta ma wudi'a lahu. Kalau apa namanya alam jinsi dan alam saksi, kan kamu udah tahu, yaitu memang ma wudi'a lahu. Nama yang alam saksi dan alam jinsi itu udah ditentukan, udah dibuat untuknya. Seperti contoh Zaid, itu tadi disebut alam saksi. Usamah disebut alam jinsi, kan gitu. Nyambung? Wa amma ismul, nah ini. Ayo. Wa amma ismul jinsi, dan adapun bermula isim jenis. Ribet loh ini loh, jangan kalian pikir gampang loh. Ka'asadin, seperti macan. Bahwa maka bermula asadin. Isim jenis. Isim jenis. Ma itu isim. Karena yang ada apa ma. Mauduan itu di dalam itu yang diletakkan. Lil hakikoti, untuk hakikat. Wal mahiyati, dan sifat-sifat dasar. La biqaidil istihdori, tidak dengan ikatan menghadirkan. Ikatan menghadirkan. Maksudnya menghadirkan, membayangkan. Dia perhatikan. Nih. Ini tadi belum kurang ini. Ya, ada kan ini isim jenis kan mawudhi'a lil haqiqah wal mahiyah al mustahdharah bi qaidil istihdzar. Dengan kait istihdzar. Kalian nyebut Usama tadi maknanya apa? Macan. Apa? Macan. Macan dalam arti binatang buas. Oke? Nyambung nggak? Dalam mindset kita yang disebut Usama disebut dengan binatang buas. Ya binatang buas ya yang mempunyai cengkraman kuku-kuku dan mempunyai taring yang tajam, kan gitu. Baik itu macan ya sejenisnya. Tapi ada embel-embel biqaidil istihdzar. Nyambung nih. Berarti kan ini sulit loh. Itu namanya tadi apa? Alam jenis. Ada namanya isim jenis. Perhatikan. Ismul jinsi gitu aja dah. Sama mawudhi'a ini. Tapi la biqaidil istihdzar. Ini sama. Bedanya kalau ini biqaidil istihdzar, kalau ini la biqaidil istihdzar. Contohnya asadun. Asadun itu macan, maknanya sama dengan Usama. Tapi kalau Usama itu orang yang menyampaikan, pasti langsung ada bayangan, gambaran binatang yang buas, oke? Atau binatang buas. Sementara asad itu enggak ada embel-embel la biqaidil istihdzar, tidak dengan ikatan atau embel-embel menghadirkan apa namanya kebuasannya macan. Nyambung nih. Itu namanya apa tadi? Isim jenis. Jadi kalau alam jinsi, alam jenis itu adalah mawudhi'a lidilalati alal haqiqah wal mahiyah biqaidil istihdzar. Isim yang diletakkan untuk hakikat dan asal, makna asal sesuatu, dengan catatan menghadirkan makna istihdzar, maksudnya menghadirkan binatang buas kalau untuk makna Usama. Tapi kalau isim jenis itu tidak dengan embel-embel istihdzar. Contohnya asadun, maknanya macan juga. Tapi kalau asadun itu tidak menunjukkan, tidak ada gambaran binatang yang buas tadi. Tapi kalau Usama itu dengan istihdzar, muftaris, binatang buas. Bisa bedain nggak? Nah itu bedanya. Kaitannya alam saksi, alam jinsi, al. Lihat saya, jangan meleng. Ketika al meleng, ya itulah kamu nggak akan selamanya, nggak akan serius. Makanya ngadepnya kemari, duduknya geser kemari. Nah, belajar serius. Mulai detik ini, siapapun yang isi
ikutin, diarahkan. Itu namanya orang berkebutuhan khusus. Biar serius. Apa perlu saya kasih kumis? Biar serius. Hal. Oh yang kali, was. Beta mau dikumis pak. Biar beta serius. Nah, lu pakai ngeliatin ke Alvin lagi ya pak. Alvin mah emang nggak serius emang dari oroknya. Iya kan? Berarti sama dong pak. Beda tipis lah. Ya kan gitu. Weh nyambung ya. Bisa bedain ya. Alam saksi. Yang kedua alam jinsi. Yang ketiga isim jenis. Itu definisinya seperti itu. Kalau yang dua ini hampir sama. Cuman ada perbedaan kaitannya. Kalau alam jinsi bikoidil istighfar. Kalau isim jenis la bikoidil istighfar. Itu jelimet kan kalian pikir gampang gitu loh. Oke, lanjut. Fain kila, maka jika ditanyakan, fama, maka itu apakah, al-farku bermula perbedaan. Bainahuma diantara isim alam syakhs, alam jenis. Oh, kamu bainahuma ya? Iya. Kalau kita kalian kan bainahu. Yang bagus ya bainahuma lah benar. Antara alam syakhs dan alam jinsi. Ayo. Wa bainan nakiroti, dan perbedaan diantara isim nakiroh. Ya. Fal jawabu, maka bermula jawabnya, anal farko, itu sesungguhnya perbedaan, bainahuma diantara alam jenis dan alam syakhs, iktibar. Bukan bainahuma antara, nih berarti kan alam jenis dan alam syakhs plus nakiro, ngerti? Jadi kan kalau kitab saya sih bainahu, bukan bainahuma, gitu loh. Jadi bainahuma antara alam syakhs, lebih enak ya bainahu lah. Bainahu apa? Baina yang sebelumnya loh, yang pertanyaan itu loh. Famal farku bainahu wa bainan nakiro. Nah, baru dijawab annal farqo bainahuma antara alam syakhs alam jinsi dan nakiro. Ayo. Bainahuma antara alam jinsi dan nakiro. I'tibariyun bermula perkara yang bangsa pengangan-ngangan iktibar. I'tibariyun bermula perkara yang bangsa pengangan-angan. Yatahak kokoni ya. Yang nyata apa alam jenis dan nakiro. Yang nyata apa alam jenis dan nakiro. Finahwi rojulin wa asadin, dalam contoh rojulin dan asadin. Nah, artian rojul artinya apa? Rojulin artinya laki-laki. Apa rojulin al? Seorang laki-laki. Orang laki-laki. Wa asadin apa asadin? Dan macan. Apa al asadin? Macan. Tulis. Dan senyum-senyum emang lu cakep apa? Ditanya senyum apa? Ya enggak? Oke. Faman, maka barang siapa. Famin haitsu fatihima. Habis Pak saya baca man kok nggak nangis Pak. Lu baca mun aja. Kali aja pacar lu mumun. Famun. Ya. Famin haitsu wad'ihima. Yo. Famin haitsu wad'ihima, maka dari sekiranya meletakkannya alam jenis dan nakiro. Alam jenis dan nakiro lil hakikoti, bagi hakikat, wal mahiyati, dan sifat-sifat dasar. Yusmayani apa menjadi hanya coba mikir dulu naon menjadi apa lupin Don, masa nggak ada yang gablek begitu aja.
yusammayani harokatin, diberi nama apa alam jenis dan nakiroh, diberi nama apa alam jenis dan nakiroh, isma jinsin pada ismai jinsin, asalnya ismaini, ismayi jinsin, asalnya itu ismaini jinsin, dua nama jenis gitu loh, dua isim jenis. Nakiro ya isim jenis ya isim jenis gitu loh. Ismai jinsin pada dua isim jenis. Harokatin yang benar. Sulit itu. Wa min haitsu sidquhuma. Wa min haitsu sidquhuma. Kan min, masa sidku? Itu yang lu harus jeli. Apa? Wamin haitsu sidqihima. Nah, begitu maksudnya, lu kudu penyambung kan min haitsu. Lah kalau haitsu kan memang mabni dom. Begitu loh. Dan sidqinya yang lah begitu loh maksudnya. Bukan wamin haitsu sidku, salah. Wamin haitsu sidqihima. Nyambung, Pri. Itu yang saya maksud ketika kamu diluruskan, itu enggak saya tuntun terus, tapi saya kasih percikan-percikan supaya kalian teliti maksudnya, ayo. Dan dari sekiranya benar apa isim jenis dan nakirah. Bukan fa'il, mudhof ilaih itu. Wa min haitsu sidqihima, dan dari sini dan dari sisi kebenarannya isim jenis alam jenis dan nakiroh alal fardi atas individu yusammayani. Ayo. Wa min haitsu sidqihima, dan dari sisi kebenarannya alam jenis dan nakiroh alal fardi atas individu. Yang kencang dikit, yang perempuan gak kedengar. Alal fardi atas individu yusammayani. Astagfirullahaladzim. Harokatin. Ono dan dijewer. Lu jewer pin. Nah, memang dari sisi kiri sama sisi kanan. Lu kok ngantuk, Ndrik? Anu Don. Lu jewer Andrik biar melek. Lu kan dari jewer. Iya. Balas dendam Don. Ayo. Yusammayani, maka diberi nama keduanya alam jenis dan alam nakiroh. Iya. Nakirota ini pada nakiroh keduanya. Watahqiqul kalami. Udah segitu dulu dah, perhatikan. Kan tadi ada pertanyaan, apa perbedaan antara alam jenis dan isim nakiro? Kan alam jenis untuk umum tadi kan, usama ya untuk nama semua binatang buas yang menerkam. Muftaris itu menerkam. Oke, kalau terjemahan bebas buas. Jawabannya annal farqa bainahuma i'tibariyun. Perbedaan antara isim jenis, antara alam jenis dan nakiroh itu adalah i'tibariyun. Hal yang membutuhkan pengangan-angan. Yatahaqqaqani fi nahwi rajulin wa asadin. Yang keduanya akan menjadi nyata real dalam seumpama lafat rojul dan asad. Rojul nakiro, asad isim jenis, kan tadi gitu, paham nggak? Nah, antara rojul dan asad, famin haitsu wad'ihima, berarti kan ini sulit loh. Famin haitsu wad'ihima lil haqiqah wal mahiyah yusammayani ismai jinsin. Kalau dipandang dari sisi keduanya mengenai terhadap hakikat wal mahiyah dan asal muasal sesuatu, maka lafaz rajul dan lafaz asad bisa disebut isim jenis. Isim jenis bukan alam jenis. Oke? Jadi rajul ya bisa disebut. Kan rajul itu untuk nama orang yang suaranya kencang.
lantang ngebas. Kedua, di bawah bibirnya keluar kumis, di bawah janggutnya keluar jenggot. Loh iya kan? Itu laki-laki. Itu rojul namanya. Oke, nyambung. Siapapun rojul seperti itu. Nah, begitu juga asad. Asad itu isim jenis, macan. Maka antara rojul dengan asad, kalau dipandang dari sisi hakikat dan mahiyahnya disebut isim jenis. Tapi wa min haitsu sidqihima alal fardi yusammayani nakirotaini. Lafat rojul dan perhatikan, serius ini, anjir melek. Antara lafat rojul dan asad, kalau dipandang dari sisi mengena atas semua individu. Kok semua individu bagaimana maksudnya? Ya macan tutul ya asad, macan kumbang ya asad, macan Jawa ya asad, ya kan? Kalau rojul, riuk ya rojul, apri ya rojul, mundiri ya rojul. Kalau mengenai semua orang dalam individu yang ada, itu disebut namanya nakiroh. Tapi kalau dipandang dari sisi hakikat sesuatu, itu disebut isim jenis. Nyambung nggak? Loh, itu rumitnya di situ. Dan ini termasuk jantungnya ilmu nahwu. Nah, kalian nggak serius, nggak bakalan dong, nggak bakalan mudeng. Loh, gitu loh. Ayo terus. Tahqiqul kalami dan bermula runtutannya kalam. Tahqiq kok kenyataannya kalam. Tahqiqul kalami dan bermula kenyataannya kalam. Ala ja'a zaidun atas lafaz ja'a zaidun. Min haitsul wad'i itu dari min haitsul wad'i dari sisi peletakannya. Dari sisi sayati itu khobarnya. Sayati itu seperti yang akan datang. Sayati itu akan datang apa tahqiqul kalam. Sayati itu akan datang apa tahqiqul kalam. Fi akhiril mabhati, di dalam akhir pembahasan. Insyaallah taala, insya jika menghendaki siapa Allah taala, Allah taala. Ya udah, nanti di dalam akhir pembahasan akan dibahas. Oke? Nah, ya udah dah, itu besok. Cuman tolong perhatikan, kalau bisa selesai ngaji nanti kalian terus dulu mundiri, apri, ngerti? Kevin, lu pin, walaupun tinggal beberapa bulan pin, kudu tetap tekun. Lah sembarangan. Andre, lu harus belajar semangat, paham nggak? Harus belajar semangat untuk bisa, termasuk odon. Itu di mutolaah, termasuk perempuan. Apa besok lu san, lu tunjukkan gigi lu, ya enggak? Lah iyalah, ntar perempuan protes, Pak. Karena sekarang zaman emansipasi wanita, Pak. Masa yang baca santri laki mulu? Besok lu baca. Besok malam apa? Malam minggu ya, oplah. Malam Selasa lu. Lah iyalah, jangan senyum lu. Mending cakep, ya enggak? Nah, harus yang ngajinya bareng kok. Masa lu kalah sama mundiri yang di sini setahun aja belum nyampe? Lah iya kan? Lu di sini udah 15 tahun. Nah itu besok. Fa'in kira Zaidun hal huwa min qabilil a'lami awil mangkulati awil murtajalati. Itu ada aunya emang? Ada. Min qabilil a'lam al mangkula apa au al mangkula? Awil mangkula. Nggak ada aunya kan? Nah itu buang aunya. Kalau sama ragu, buang. Oh itu loh. Nah itu makanya saya tanyakan. Aunya dibuang. Au yang ini. Hal huwa min qabilil a'lam al mangkula awil murtajalah. Lafaz Zaid itu apakah termasuk kelompok nama-nama
alam mangkul. Mangkul itu yang dipindah. Seperti umpamanya lafaz Zaid. Zaid itu masdar dari zada yazidu zaidan. Kan Zaid itu masdar. Ngerti kan? Nah itu mangkul namanya. Kalau murtajal itu kalau jamak mu'anas murtajalah. Murtajalah itu belum nama yang sebelumnya belum pernah dibuat nama. Su'ad. Nanti ada di bawahnya. Terus apa perbedaannya? Nah, itu Su'ad, Udat, Hindun. Nah itu berbeda umpamanya Sa'idah. Sa'idah kan isimnya fa'il, isim fa'il Sa'id. Karena mu'anas dikasih ta. Ngerti kan? Sa'da umpamanya. Termasuk nama Muhammad. Itu kan sebelum dibuat nama kan isim maf'ul. Hamada yuhammidu. Tahmidan, tahmidatan, tahmadan, tihmadan, muhammadan, fahuwa muhammidun, wazaka muhammadun. Paham kan? Itu namanya alamnya alam mangkul. Apa itu mangkul? Dipindah. Maksudnya dipindah. Sebelum dibuat nama, itu udah dibuat lafaz lain. Oh, itulah maksudnya. Nah, itu kan penambahan ilmu kan. Nah, kalau kalian hanya ngaji julmiyah, kan nggak ada. Tuh, paham nggak? Nah, itulah risalah Ja'a Zaidun itu ya keren. Loh. Dan seterusnya. Apalagi ntar kalau udah sampai halaman 16 ke sono itu. Wah, itu udah balaghah itu. Kalau Apri nggak bisa, udah ntar Munjiri nggak bisa. Wah, berat itu, kelas berat itu. 16 ke sono itu. Itu kan udah menyinggung balaghah. Nanti setelah balaghah ada sedikit mantek. Bahkan ada ilmu arus. Itu halaman 16 ke sono. 16 ke sono berarti berapa itu? 17 apa itu? Iya kan? Nggak apa-apa, tetap kalian baca. Kalau nggak bisa ya nanti saya selesaikan gitu loh. Saya nggak bisa, saya nanya banyak orang alim tuh. Oh, wah, keren itu. Itu termasuk halaman 19 nih. Cepetan buka kalian halaman 19. Nanti saya kirim ceramahnya Kiai Said kaitannya membahas itu. Kalian biar tahu. Oh, siapa? Lu punya Pri? Lu WA ke gua. Nanti saya kirim. Nih, itu loh. Udah ketemu kalian halaman 19. Ya, halaman 19 yang agak tengah wal hasilu. Udah ketemu. Annal hukama ja'alul mangkulati al mangkulati asrot aksamin. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi Zaidut tawilul. Kalian abyadu apa arjaku? Azraku. Itu kalau Kiai Said baca abyadu. Zaidut tawilul azraku benu malikin fi baitihi bil amsikana mutaki biyatihi husnun lawahu faltawa fahadihi asru makulatin siwa. Tuh, itu nanti sama Kiai Said Zaidun itu disebut apa namanya hakiki. Wah, nanti ntar saya kirim. Itu penjelasannya Kiai Said keren. Oh, maka ini keren yang kita berisalah Ja'a Zaidun itu sebenarnya. Tuh gitu loh. Nanti ada istilah kuantiti. Kalau bahasanya Kiai Said ada istilah aksi. Ada istilah reaksi. Tuh. Iltawa reaksi, lawa aksi. Tuh. Nanti dan seterusnya lah, oke? Waduh, ini hujan ya. Ya udah, nggak saya gas, itu berat loh. Itu di mutolaah yang benar diulang-ulang. Selesai ngaji jangan pada ngobrol, jangan pada ini di apa namanya waktunya dipergunakan untuk jelas. Alvin dengerin, ya kan? Ya apa? Bakhir, ya. Bakhir kalau menginap ikut deres, gitu loh ya. Jangan malah bercanda. Oke Al gue sama. Oke.
Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.